Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yani, terima kasih hari ini Bu Yani sudah mau berdiskusi dengan saya, menindaklanjuti dari hasil kita berdiskusi pada saat kemarin di kantor atau di ruang guru berkenaan dengan beberapa guru barangkali yang menghadapi berbagai macam permasalahan yang bisa kita selesaikan secara bersama-sama. Kita berkolaborasi bersama-sama untuk menyelesaikan masalah. Untuk kesempatan hari ini saya memiliki kesempatan yang luar biasa. Alhamdulillah Bu Yani bisa hadir menemani saya berdiskusi bagaimana kita menyelesaikan masalah yang kemarin sudah kita bahas bersama-sama di ruang guru. Terima kasih Bapak Suaib yang telah menyempatkan waktu hari ini kepada saya untuk memecahkan masalah-masalah yang saya hadapi. Oke, Bu Yani terima kasih juga saya ucapkan karena pada kesempatan hari ini kesempatan saya bisa berkolaborasi dengan Bu Yani, bukan cuma menyelesaikan masalah Bu Yani, tetapi saya juga banyak belajar dari pengalaman-pengalaman Bu Yani yang nantinya akan menghadapi berbagai macam masalah dan kita akan mencari solusi dari masalah-masalah yang kita hadapi. Bu Yani, sebelum kita melanjutkan diskusi kali ini, saya ingin tahu dulu bagaimana sih perasaan Bu Yani pada kesempatan hari ini? Perasaan saya pada saat ini sangat senang karena saya mempunyai kesempatan untuk berdiskusi dengan Bapak sehingga saya suatu saat mendapatkan ilmu yang Bapak berikan kepada saya. Oke, Bu Yani, selain rasa senang, adakah rasa kecewa yang Ibu alami dalam 1-2 hari sebelumnya? Ada Pak, yang terutama pada minggu-minggu yang ini, minggu-minggu yang lalu saya merasa sangat sedih, bahkan saya sampai putus asa ya. Putus asanya bagaimana ya, karena mengatasi anak-anak di kelas saya banyak yang bermasalah, ada 1 atau 2 orang yang bermasalah itu sehingga terjadi proses belajar mengajar yang tidak memuaskan terhadap teman-teman yang lainnya. Oke Bu Yani, begini Bu Yani, setelah saya mendengar bahasanya barangkali keluhan Bu Yani, kekecewaan Bu Yani, tapi juga diimbangi dengan rasa senang, Bu Yani, dari apa yang Ibu Yani ungkapkan tadi, kalau kita akumulasikan bersama-sama, Bu Yani insya Allah apa yang Bu Yani rasakan, apa yang hari ini Ibu Yani ingin melakukan adalah akan menjadi sebuah daya lenting tersendiri buat kekuatan Bu Yani dalam menghadapi berbagai macam masalah. Dan daya lenting itu bukan cuma sekedar Bu Yani mampu bertahan terhadap masalah yang Bu Yani hadapi, tetapi berharap bahwa dengan daya lenting yang Bu Yani miliki dari berbagai akumulasi rasa itu, Bu Yani memiliki kekuatan untuk memecahkan berbagai macam masalah yang Bu Yani hadapi dalam proses pembelajaran. Baik Bu Yani, selanjutnya kita memulai diskusi kita kali ini. Bu Yani, menurut Bu Yani ya, kira-kira apa sih tujuan yang ingin Bu Yani capai dari pertemuan kita berdua ini? Tujuan yang saya ingin capai pada saat ini yaitu ingin mengatasi anak yang bermasalah di dalam kelas. Contohnya anak yang tidak bisa diam sehingga mengganggu proses belajar mengajar. Bagaimana anak misalnya setiap harinya mengadu kepada saya, ibu saya diganggu dengan teman yang ini, teman yang ini. Itu Pak solusi yang saya ingin sampaikan pada saat ini. Oke, berarti dari tujuan yang ingin Bu Yani capai, fokus dari tujuan kita itu adalah mencari solusi gitu ya nih ya. Iya. Bagaimana Bu Yani dan teman-teman barangkali yang mengalami bisa menghadapi kondisi di mana siswa itu setiap hari kadang-kadang membuat kegaduhan tersendiri di kelas gitu Bu Yani ya. Oke Bu Yani, setelah Bu Yani bisa mengungkapkan tujuan yang tujuan Bu Yani kita berdiskusi pada kesempatan hari ini, Bu Yani tentunya Bu Yani harus memiliki indikator ya atau ukuran-ukuran keberhasilan dari tujuan akhir pertemuan yang kita laksanakan ini, biar Bu Yani punya pedoman apa yang akan dilaksanakan setelah pertemuan ini. Nah Bu Yani, kira-kira apa sih ukuran keberhasilan yang ingin Bu Yani raih dari sesi pertemuan kita kali ini? Ukuran keberhasilan yang ingin saya raih pada pertemuan saat ini, misalnya yang pertama Pak,
Yang pertama, saya ingin menciptakan pembelajaran yang lebih inovatif dan menyenangkan di dalam kelas. Jadi yang pertama adalah bagaimana hasil akhir itu adalah Bu Yani bisa menciptakan proses pembelajaran yang kalau disebut dengan pakem gitu Bu Yani ya, pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, efektif dan menyenangkan. Ada lagi Bu Yani kira-kira ukuran keberhasilan yang ingin Bu Yani capai dalam pertemuan ini? Keberhasilan, saya tidak ingin anak itu hanya pintar dalam segi pendidikan atau ilmu yang didapat pada saat pembelajaran, tapi saya ingin merubah karakter anak, Pak. Karakter anak yang tadiannya semulanya anak itu bercanda, tapi dia bagaimana bisa merasakan dengan bercandanya dia mampu mengerjakan soal-soal dengan baik, tapi dengan tidak mengganggu temannya. Oke, berarti ada target lain Bu Yani ya, selain kita tadi melaksanakan proses pembelajaran yang menyenangkan, terutama juga bagaimana Bu Yani menginginkan di dalam proses pembelajaran itu adalah pembentukan karakter, sebenarnya gitu Bu Yani ya. Artinya bagaimana kita memanfaatkan situasi kondisi yang anak pada saat itu, tetapi kita arahkan untuk pembentukan karakter tersendiri. Bu Yani, kalau boleh saya bertanya, apa sih hal yang paling penting pada hari ini dari berbagai masalah yang Ibu hadapi yang bisa kita diskusikan pada kesempatan siang hari ini? Agenda yang paling penting yang saya rasakan pada hari ini yaitu misalnya Pak, mengatasi kurangnya belajar efektif di dalam kelas. Terus yang kedua, banyaknya siswa atau ada salah satu siswa yang mengganggu temannya pada saat belajar. Itu yang saya hadapi pada saat ini. Oke, berarti sebenarnya itu permasalahan-permasalahan yang memang biasa kita hadapi Bu Yani ya di dalam kelas. Namun memang ada kalanya Bu Yani dari permasalahan-permasalahan itu kita memang membutuhkan kolaborasi dengan orang lain untuk menyelesaikan. Dari hal yang tadi Bu Yani ungkapkan tentang hal-hal yang penting menurut Bu Yani yang bisa kita diskusikan kali ini, dari permasalahan-permasalahan Bu Yani hadapi, kira-kira Bu Yani punya hambatan nggak sih dalam menghadapi masalah itu? Ada Pak hambatannya. Oke, kira-kira Bu Yani hambatan bisa nggak diungkapkan ke saya tentang hambatan yang Bu Yani hadapi dalam menghadapi dari masalah yang muncul pada saat ini? Bisa Pak, masalahnya misalnya seperti pada saat saya menjelaskan pelajaran, tiba-tiba ada anak yang mengadu, "Ibu, saya diganggu dengan teman ini, Ibu, saya diganggu dengan teman ini," sehingga saya juga untuk menjelaskan pelajaran itu tidak fokus. Oh gitu ya Bu Yani. Kalau saya sih merasakan artinya memang itu sebuah hambatan dalam proses pembelajaran. Artinya ada satu anak saja yang melakukan hal yang tidak kita harapkan, maka akan berpengaruh kepada orang lain, gitu kan ya, atau teman-temannya. Bu Yani, hambatan yang lain bagaimana dengan teman sejawat Bu Yani? Kalau dengan teman sejawat, saya pernah ngobrol-ngobrol, tukar pikiran, walaupun tidak secara formal Pak. Tapi saya hanya ngobrol-ngobrol biasa, bagaimana sih cara mengatasi anak seperti ini, karena saya juga perlu masukan dari teman-teman yang lainnya. Yang bisa Bu Yani lakukan ya dalam proses menghadapi masalah Bu Yani, dari beberapa solusi itu tentunya Bu Yani memiliki skala prioritas tentang solusi apa yang ingin Bu Yani utamakan dalam proses perbaikan ataupun menyelesaikan masalah. Bu Yani, dari tadi yang solusi sudah Bapak Ibu sampaikan, kira-kira Bu Yani skala yang mana sih yang Bu Yani prioritaskan untuk sebagai tindakan nyata yang akan Bu Yani laksanakan? Yang saya ingin utamakan misalnya Pak, pembelajaran dulu yang saya pengen utamakan. Iya, kira-kira yang bagaimana Bu Yani pembelajaran yang ingin Bu Yani harapkan ketika Bu Yani menawarkan solusi itu? Saya ingin pembelajaran yang menyenangkan terhadap anak, dan anak tidak bosan pada saat pembelajaran, dan dia mempunyai pemikiran-pemikiran sendiri tanpa dibimbing. Saya ingin dia menciptakan sendiri, misalnya dia dengan melihat, dengan mengamati teman-teman atau mengamati pembelajaran di luar kelas. Itu yang saya ingin ciptakan. Bu Yani, kira-kira apa saja sih rencana yang akan Bu Yani lakukan dalam waktu dekat ini? Rencana yang saya ingin lakukan pada saat
pada waktu dekat-dekat ini Pak. Ya. Misalnya yang pertama saya ingin menciptakan rencana metode pembelajaran yang bervariasi. Terus yang kedua membuat kesepakatan kelas yang jelas. Kesepakatan kelas itu harus jelas. Terus yang ketiga memberi peringatan secara halus. Walaupun dia bersalah kita tidak perlu menegurnya dengan kasar atau apalagi menyakitinya gitu. Terus selanjutnya saya ingin memilih cara untuk berdiskusi dengan anak-anak tersebut. Terus setiap memahami karakter anak Pak, memahami karakter anak dan apa yang menjadi penyebab anak itu yang ingin saya gali dulu. Terus menjadi pendengar yang baik. Kita biasanya kan guru itu inginnya kita yang benar gitu, bukannya murid salah, itu tidak. Saya ingin menjadi seorang pendidik, kita dengarkan dulu apa keluhan anak ini agar kita sebagai pendengar yang baik gitu. Oke Bu Yani, dari tadi tuh rencana aksi yang sudah luar biasa menurut saya Bu Yani, udah luar biasa, alurnya itu udah bagus banget Bu Yani ya. Bu Yani, kira-kira Bu Yani bisa nggak menetapkan ukuran keberhasilan gitu kan yang bisa Ibu Yani raih dari rencana aksi yang akan Ibu laksanakan? Kira-kira apa Bu Yani di situ? Kalau menurut saya ukuran keberhasilan itu bukan dilihat dari awal kita kita bicarakan ya Pak. Yeah. Ukuran keberhasilan itu bukan hanya sekedar dari segi pembelajaran, tapi saya melihat dari segi sisi-sisi yang lainnya, misalnya karakter, keseharian mereka, dan baru kita lihat di pembelajarannya. Itu yang ingin saya harapkan. Oke, jadi kalau begitu yang menjadi ukuran keberhasilan Bu Yani bahwa setiap rencana aksi yang ingin Bu Yani lakukan akan bermuara kepada sebuah proses pembelajaran gitu Bu Yani ya. Iya. Yang bukan cuma sekedar anak menguasai suatu konsep pembelajaran, tetapi lebih cenderung kepada bagaimana anak memiliki keseimbangan antara pengetahuan, kemudian sikap dan keterampilan yang dimiliki anak gitu ya Bu Yani ya. Sehingganya nanti dalam proses hasil dari proses pembelajaran itu adalah anak memiliki semua kompetensi pembelajaran, baik pengetahuan atau kognitif, kemudian sikap atau afektif, maupun kemampuan mencapai kompetensi belajar dalam hal keterampilan atau psikomotorik. Oke Bu Yani, kalau boleh saya bertanya Bu Yani, kira-kira bagaimana sih cara Bu Yani mengatasi berbagai macam hambatan atau gangguan ketika Bu Yani akan melaksanakan aksi nyata Bu Yani kira-kira? Cara saya untuk mengatasi gangguan tersebut dengan cara berusaha mengatasi diri saya sendiri ya. Tentang apa yang sudah saya lakukan terhadap murid saya di kelas. Oke, ada lagi Bu Yani? Selanjutnya saya melakukan pendekatan-pendekatan terhadap siswa yang bermasalah itu Pak. Setelah saya melakukan pendekatan, baru saya melihat, oh berarti anak ini di mana kekurangannya, di mana ini dia inginkan pada saat proses. Baik Bu Yani, dari tadi saya mendengarkan rencana aksi yang Bu Yani uraikan dengan berbagai macam konsekuensi yang akan Bu Yani hadapi terhadap rencana aksi yang akan Ibu laksanakan. Nah Bu Yani, tentunya ketika Bu Yani akan melaksanakan sebuah rencana aksi, ada tanggung jawab moral yang harus Bu Yani tanggung ketika Bu Yani akan melakukan sebuah perubahan. Bu Yani gitu ya. Nah, kira-kira Bu Yani kalau boleh saya bertanya, apa saja sih Bu Yani komitmen terhadap rencana yang akan Bu Yani laksanakan dalam waktu dekat ini? Komitmen yang akan saya ambil yaitu dengan harus menjalankan tanggung jawab anak Pak, tanggung jawab yang telah kita sepakati terlebih dahulu. Oke, tanggung jawab terhadap apa Bu Yani? Tanggung jawab terhadap misalnya melanggar peraturan, karena kan sebelumnya kita sudah membuat kesepakatan Pak. Oh gitu ya, betul-betul. Berarti dia harus menjalankan sebuah konsekuensi gitu ya, ketika mereka tidak melaksanakan kesepakatan atau keyakinan kelas yang tadi udah Bu Yani uraikan bahwa salah satu solusinya adalah Bu Yani akan membuat kesepakatan kelas dengan anak-anak gitu Bu Yani ya. Oke, jadi itu ya komitmen Bu Yani adalah intinya mereka
harus menjalankan keyakinan kelas yang udah mereka sepakati. Gitu ya Bu Yani ya. Oke, kira-kira ada lagi nggak Bu Yani komitmen yang ingin Bu Yani ambil terhadap rencana yang akan Ibu Yani lakukan? Ada Pak, misalnya rencananya misalnya saya ingin bekerja sama dengan teman sejawat. Oke, dalam hal apa tuh Bu Yani teman sejawat kira-kira? Teman sejawat sebagai tukar pikiran Pak, tukar pikiran. Istilahnya tukar pikiran pada saat misalnya mempunyai anak yang bermasalah, apakah di kelas teman saya juga ada yang seperti itu, nanti kita ambil bagaimana cara mengatasinya, terus ada lagi dengan kepala sekolah. Oke, kepala sekolah ya Bu, kira-kira Ibu kira-kira menurut Ibu apa sih yang Ibu inginkan peran kepala sekolah terhadap masalah yang Ibu hadapi, kira-kira apa Bu peran kepala sekolah menurut Ibu? Peran kepala sekolah terhadap menurut saya ya Pak, kepala sekolah kan sebagai pimpinan. Nah, ya. Itu otomatis kita harus apa yang kita lakukan kepada anak, kepala sekolah itu harus tahu Pak. Terus sebagai penanggung jawab kelas sekolah kan, kepala sekolah itu. Oke, Bu Yani. Ada lagi nggak Bu Yani kira-kira orang-orang yang bisa membantu Bu Yani dalam melaksanakan rencana aksi yang udah Bu Yani susun tadi dengan bagusnya gitu? Terlebih-lebih terhadap orang tua Pak. Ada orang tua peran utama yang paling penting menurut saya. Betul ya Bu Yani, orang tua ya Bu Yani ya. Kira-kira Bu Yani yang fokus utama kita yang bisa Bu Yani ambil untuk peran orang tua itu apa kira-kira Bu Yani? Ya, peran orang tua selain untuk mengawasi anak, karena orang tua itu lebih banyak ya Pak dibanding kita nih. Di sekolah, waktu ya. Kalau waktu, kita betul. kan di sekolah mungkin bisa dihitung dengan jam, tapi kalau orang tua kan di rumah itu lebih banyak perannya. Karena itu kita nggak boleh lepas dari orang tua, karena walau bagaimanapun orang tua itu sangat perannya sangat penting bagi keberhasilan siswa-siswi kita di sini. Oke, Bu Yani, berarti kalau dengan demikian bisa saya ambil sebuah kesimpulan bahwa dalam melaksanakan rencana aksi Bu Yani nggak bisa jalan sendiri ya Bu Yani ya? Iya, tetapi didukung oleh pihak-pihak lain yang insya Allah ketika pihak-pihak itu bisa berkolaborasi dengan Bu Yani, maka insya Allah permasalahan-permasalahan yang Bu Yani hadapi akan bisa cepat terselesaikan. Bukan cuma cepat selesai, tapi jadi bahan pembelajaran buat kami juga di Bu Yani sebagai rekan sejawat Bu Yani. Saya bisa belajar banyak dari Bu Yani ketika Bu Yani mampu menyelesaikan masalah dengan solusi-solusi dan rencana aksi yang tadi Bu Yani laksanakan. Gitu Bu Yani ya? Oke, Bu Yani yang terakhir Bu Yani nih ya. Kan nih Bu Yani udah mau melaksanakan dalam waktu dekat Bu Yani akan melaksanakan itu Bu Yani ya. Bu Yani kira-kira tindak lanjutnya apa sih Bu Yani, bagaimana tindak lanjut dalam pelaksanaan rencana aksi yang akan Bu Yani laksanakan? Tindak lanjut saya Pak yang mungkin sudah saya sampaikan ya pada saat di awal-awal. Yang terutama yang paling penting menurut saya itu yaitu lebih memperhatikan peserta didik Pak. Kita harus lebih memperhatikan peserta didik, yang pertama itu. Yang kedua, lebih melakukan pendekatan-pendekatan terhadap siswa-siswa kita. Apakah melalui dengan pada saat istirahat kita sapa dia, terus kita ngobrol-ngobrol, atau pada saat pembelajaran itu bisa seperti itu. Nah, terusnya bisa juga kita lakukan sebelum pembelajaran dimulai, kita harus membuat kesepakatan yang tadi kita telah bicarakan, bahwa apabila salah satu anak itu melanggar kesepakatan itu, dia juga harus siap menerima akibatnya. Gitu. Bu Yani, terima kasih. Bu Yani hari ini sudah menjadi mitra kolaborasi buat saya. Dengan berdiskusi dengan Bu Yani adalah sebuah hal ataupun sebuah kesempatan yang luar biasa bagi saya sendiri. Saya banyak belajar dari Bu Yani tentang hal-hal yang barangkali suatu saat saya akan menghadapi masalah yang sama yang dihadapi dengan Bu Yani saat ini.